Nah, ini aliran pompa air sebelum dimodifikasi. Seperti ini alirannya ya. Nanti bisa dilihat setelah dimodifikasi seperti apa semburannya. Halo sobat, jumpa lagi di channel Andri Teknik. Nah, di video kali ini saya akan membuat video ya tentang cara memperkencang aliran pompa air hanya menggunakan obeng min ya. Dan video kali ini adalah kelanjutan video sebelumnya ya. Nah sobat, langsung saja simak tutorialnya. Nah sobat, ini adalah pompa air Shimizu tipe 128 yang semburannya kurang kencang ya. Tadi sudah saya lakukan uji coba dan seperti yang ada pada video tadi ya, yang semburannya kurang gereng ya. Nah, kali ini saya akan menggejroskan aliran pompa air ini ya dengan menggunakan obeng min ini. Langsung saja akan saya bongkar sobat. Pertama-tama akan saya bongkar bagian tutup keongannya. Dan setelah itu akan saya buka tutupnya. Seperti ini ya, sudah terbuka. Ini ada bekas lemnya ya, ini ada lem silen. Nah, dan ini juga akan saya lepas impellernya sobat. Nah, impeller sudah terlepas ya. Sekarang akan saya buka untuk bagian kecilnya. Dan setelah itu keongannya akan saya lepas sobat. Ini akan saya lepas juga. Keongannya sudah terlepas ya. Nah, keongannya ini masih lumayan bagus ya. Ini ada nyeglongnya sedikit tapi tidak masalah karena ini masih lumayan bagus, tidak terlalu nemen ya, gak patek nemen ini sobat. Dan penyebab pompa air ini kurang kencang atau aliran standar yaitu bagian pinggirnya ini masih ada ya. Ya, kalau ada pinggirnya kayak gini, itu air yang dihasilkan atau yang dilempar pompa air ini itu ya standar karena ini standar bawaan pabrik ya. Nah, di sini akan saya modif ya. Akan saya modif bagian pinggirnya, akan saya hilangkan menggunakan obeng min ini ya, supaya rongganya lebih lebar dan juga debit air yang dihasilkan makin banyak ya, atau rodok akeh sobat. Nah, nanti akan saya coba dan kita bandingkan dengan sebelum saya modif menggunakan obeng min ya. Nah, seperti ini sobat ya, keongan yang sudah saya modif, saya hilangkan pinggirnya ya. Dan untuk cara menghilangkan pinggirnya ini dengan menggunakan obeng min itu ada di video saya sebelumnya, sebelum video ini ya, video terakhir sebelum video ini. Jadi ini adalah kelanjutan video sebelumnya sobat. Dan ini sudah saya modif dan akan langsung saya pasang pada bodi mesin pompa air ini. Dan saya pasang di sini ya. Tapi sebelum saya pasang, ini akan saya setel dulu sobat. Nah, cara penyetelannya adalah seperti ini sobat. Kita paskan kayak gini ya. Kita pastikan bagian impeller dengan landasan atas ini itu harus sejajar. Lalu kita tutup kayak gini. Nah sobat, apabila masih ada bunyi
Nah, bunyi kayak gini ya, etek-etek kayak gini. Itu berarti keongan pompa air ini kurang presisi ya, atau jarak impeller dengan tutup depan itu ada rongganya. Jadi apabila seperti ini nanti semburannya kurang maksimal ya. Dan cara mengatasi masalah seperti ini itu cukup gampang sobat. Kita hanya perlu menggerinda beberapa titik saja. Ini akan saya lepas dulu. Nah, kita gerinda bagian sini sobat. Nah, bagian tutupnya ini kita gerinda ya. Dan juga kita bisa juga menggerinda bagian keongannya. Tujuannya untuk memepetkan tutup ini dengan impeller depan kayak gini ya. Nah, kayak gini supaya mepet dan supaya semburannya lebih kencang. Nah, ini akan saya gerinda dulu sobat. Nah, penggerindaan sudah selesai sobat. Sekarang akan langsung saya pasang keongan ini pada bodi pompa air supaya gak kesuwen ya. Kita langsung bisa melihat semburannya dan bisa kita bandingkan. Ingat bagian sini juga bisa digerinda sobat, supaya nanti mudah saat penyetelan. Ini akan saya encepkan kayak gini ya, malep. Lalu saya akan pasang baut. Nah, kita pasang bautnya sampai benar-benar mendelep bautnya ya, dengan cara diencepkan lalu disiseti sobat. Nah, kayak gini. Setelah itu jangan lupa untuk dipasang ya silnya. Nah, silnya harus dipasang. Nah, kayak gini. Cara pemasangan sil urut-urutannya bisa dilihat ya, jangan sampai keliru. Nanti kalau keliru nanti malah bocor dan air tidak bisa mengalir. Kayak gini ya caranya. Ini di bawah kayak gini, slep. Lalu kita penek. Nah, setelah itu kita tekan pakai obeng min. Kita tekan pakai obeng min kayak gini. Lalu kita pasang juga untuk pernya. Kita pasang dan kita encepan. Slep. Jangan lupa untuk kancingannya ya, supaya pernya tidak lepas dan bisa menekan sil sehingga tidak akan terjadi kebocoran. Nah, pemasangan sil sudah selesai. Sekarang lanjut ke pemasangan impeller dengan cara diencepkan kayak gini. Agak sulit ya, saya dipukul-pukul sedikit. Nah, sudah mepet ya. Nah, bagaimana kita bisa tahu dia sudah mepet apa belum? Kita bisa mengeceknya menggunakan putaran. Nah, kayak gini ini tidak bisa berputar, jadi ini sangat mepet ya. Bisa kita pukul pakai palu sobat supaya bisa berputar. Sudah aman. Dan pastikan bagian sini ya, ini pojokan ini ya, pojok ini dengan impeller harus mepet, tapi tidak boleh bersentuhan, hanya mepet saja. Nah, kayak gini ya, bertujuan supaya tekanan air lebih kuat. Kalau diputar ada bunyinya, berarti ada yang gesek sobat. Bisa kita pukul pakai palu ke arah mana aja yang kita mau ya. Nah, ini lalu bagian baut ini akan saya kencangkan. Bagian baut ini akan saya kencangkan ya. Nah, kayak gini. Lalu bisa dicek putarannya ya, harus lancar sobat. Nah, kalau ingin lebih tahu lagi, kita bisa mencolokkannya dengan listrik supaya tahu ini gesek apa tidak impellernya. Nah, dan impellernya aman sobat, tidak ada gesekan dengan bagian keongan.
Jadi ini bisa langsung dipasang untuk bagian tutup depannya. Ini adalah tutup depan yang belum saya kasih karet ya. Di sini saya menggunakan karet aslinya ya. Nah kayak gini. Lalu akan saya kasih silen supaya tidak bocor. Nah ini harus benar-benar tidak boleh ada kebocoran sobat bagian keongan ya. Itu dikarenakan apabila ada kebocoran pada keongan, itu akan sangat berpengaruh pada hisapan pompa air ini ya. Hisapan maupun dorong pompa air ini itu sangat berpengaruh apabila ada kebocoran. Jadi kita minimalisir kebocoran sedikit pun, tidak boleh ada kebocoran ya. Dan juga yang diharapkan adalah setelannya itu harus presisi. Nah dan pinggirnya ini sudah kelihatan ya, ini sudah ada rongganya agak lebar. Nah, jadi nanti air yang dihisap itu lebih banyak sobat. Bagian pinggirnya sudah lebar, bagian sini mepet. Nah ini adalah tandokan air supaya tidak kembali lagi, dia akan dinaikkan langsung ke atas apabila ini setelannya presisi, dan dinaikkan semua, tidak ada yang berputar kembali. Nah sekarang akan saya pasang tutup depannya sobat. Nah kayak gini ya, cukup diencepkan lalu ditutup. Nah setelah itu kita pasang keempat bautnya. Ingat, pemasangannya itu tidak boleh terlalu rapat dan juga tidak boleh terlalu kendu. Nah, kalau terlalu rapat nanti bisa tutupnya nyerempet impeller dan menyebabkan macet. Dan kalau terlalu kendu nanti setelannya tidak bisa presisi dan hasilnya tidak bisa sempurna, tidak bisa kencang ya. Jadi untuk cara mengatasi supaya tidak terlalu mepet dan tidak terlalu kendu, kita bisa dengan memutar mesin ini dengan cara dicolokkan ke listrik. Lalu kita sisiti bautnya. Nanti kita bisa tahu apakah tutup ini terlalu mepet dengan impeller atau tidak, itu dengan bunyinya sobat. Nah kita kencangkan kayak gini. Nah ini ada bunyi ya, ini bisa kita kendori bautnya, nah sampai bunyinya hilang. Lalu yang bagian lainnya juga, nah ini gesek ya, ini bisa kita kendori. Nah kayak gini, terus semua menyeluruh ya, tidak boleh ada gesekan. Nah dan penyetelan sudah selesai seperti barusan ya. Kita tidak boleh terlalu siset untuk mengencangkan baut ini dan juga tidak boleh terlalu kendor, jadi harus presisi. Kita bisa mendengarkannya dengan bunyi pompa air ini seperti video barusan ya, seperti yang saya terangkan barusan. Nah sekarang saya sudah menjamin bahwasannya pompa air ini sudah presisi, dikarenakan yang bagian belakang tadi itu sudah press, bagian atas juga press, dan juga bagian tutup ini sudah press. Dan sekarang akan saya pasang untuk pernik-perniknya ya, untuk pelendes bagian atas, bawah, dan juga untuk bagian tempat pancingannya ini akan saya pasang dulu. Nanti akan saya coba langsung dengan air, kita bandingkan dengan sebelum saya tutup pakai obeng min ya. Akan saya pasang dulu pernik-perniknya sobat. Nah pemasangan pelendes sudah selesai. Sekarang lanjut ke tahap uji coba ya. Nah sudah di tempat uji coba sobat. Sekarang akan saya coba dan kita lihat bersama semburannya. Kita bandingkan dengan sebelum dimodifikasi. Akan saya pasang dulu pipanya.
dan akan saya kocok-kocok dulu sobat. Bocor, ini bocor ya, ini diperbaiki dulu. Nah, kondisi sedang hujan tapi tidak apa-apa, yang penting semburannya lebih kencang daripada air hujan. Oke. Nah sobat, langsung saja akan saya colokkan listrik, kita lihat semburannya. Tuh kan, lumayan kencang kan. Tuh, semburannya lumayan kencang sobat, lebih kencang daripada sebelumnya ya. Nah, dan ini selisihnya sangat jauh ya, separuh lebih ya untuk kekencangannya, dan cukup dengan modal obeng min ya, pompa air bisa menjadi lebih kencang. Nah seperti ini ya, hasilnya mantap meskipun dalam kondisi hujan. Yang penting semburannya lebih kencang daripada air hujan. Tuh ya, sampai nang dhuwure got sobat. Nah coba akan saya jabut dulu ya, coba akan saya naikkan dan akan saya colokkan ke listrik sobat. Sampai menembus alam goib. Mantap sobat semburannya ya, meskipun tidak sekencang keongan yang dimodif menggunakan mesin bubut, tapi ini sudah lumayan kencang dan sudah lebih kencang daripada pompa air bawaan pabriknya ya. Cukup dengan menggunakan obeng min yang sudah dilandepi bagian pucuknya, kita bisa memperkencang pompa air ini tanpa modal yang banyak dan lebih kencang daripada originalnya. Nah sobat, bagaimana? Cukup mudah bukan caranya? Cukup menggunakan obeng min saja, kita sudah bisa memodifikasi keongan pompa air ini sehingga semburannya menjadi lebih kencang. Oke. Nah sobat, sekian dulu video dari saya, semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan jangan lupa di like videonya atau bagikan ke teman-teman kalian jika ini berguna, dan jangan lupa ditunggu video selanjutnya yang mungkin bisa bermanfaat bagi kalian semua. Oke, salam Andri Teknik.